Korean garlic cheese bread. Tentunya ini sudah sangat familiar ya di telinga kalian. Rotinya ini tuh empuk banget, wangi dan juga creamy dan cocok sekali dinikmati selagi hangat. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahan apa aja yang kita perlukan? Simak terus videonya sampai dengan selesai. Untuk membuat adonan rotinya, di sini kita butuhkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, atau kalau kalian bingung tepung terigunya itu merek apa, di sini aku pakai Cakra Kembar. Kemudian masukkan juga sebanyak 5 gram ragi atau setara dengan setengah sendok teh. Masukkan juga gula putih. Di sini aku pakai gulanya sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan gula putih. Kemudian di sini aku akan pakai juga 1 saset susu bubuk. Di sini aku pakai Denko. Kemudian setelah itu akan aku masukkan juga air. Di sini airnya aku pakai 100 ml air. Dan juga aku pakai 1 butir telur. Ini telurnya ukuran kecil ya. Setelah itu teman-teman, ini akan kita mixer sampai si tepungnya ini tercampur dengan cairannya ya, cairan air dan juga telurnya. Ini kita akan mixer sampai dia padat. Nah, padat seperti ini ya. Ini aku mixer kira-kira 3 menit. Lalu kita tambahkan juga mentega dan juga garam secukupnya. Menteganya aku pakai 1 sendok makan. Dan kita akan mixer ini sampai kalis elastis kurang lebih 15 menit. Sampai dia benar-benar elastis. Nah, setelah adonannya elastis, ini akan kita pindahkan ke meja kerja. Sebelumnya kita taburi dulu dengan tepung terigu agar supaya tidak mudah lengket. Tangan juga kita akan baluri dengan tepung terigu agar supaya tidak lengket di tangan, karena adonan ini dia tuh empuk banget. Kemudian kita pindahkan ke meja seperti ini, dan ini kita akan bentuk bulat ya. Kalau adonannya lengket jangan panik, jangan takut, nggak masalah. Ini kita tambahkan aja tepung seperti ini. Kemudian ini akan aku bulatkan. Jadi nanti adonan ini akan kita istirahatkan kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam, tergantung dengan suhu di tempat kalian. Ini aku buatnya malam hari, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama, kira-kira 1 jam. Dan ini adonannya setelah 1 jam dia sudah mengembang seperti ini, jadi 2 kali lipat. Kemudian ini kita akan keluarkan anginnya dengan cara diremas-remas seperti ini. Pastikan semua angin yang ada di dalam itu keluar agar supaya dia padat, karena akan kita timbang. Ini mau aku bagi 6 menjadi 6 buah roti dan akan ditimbang seberat 80 gram. Lalu setelah itu kita bulatkan seperti ini. Dan ini mau aku rounding ya, agar supaya permukaannya itu mulus. Roundingnya seperti ini. Ini agar supaya permukaan rotinya mulus ya. Kemudian kita taruh ke loyangnya. Ini loyangnya sudah aku olesi terlebih dahulu dengan margarin dan juga tepung agar supaya tidak lengket. Kalau kalian punya kertas baking sheet juga lebih bagus, lebih praktis. Ini akan aku timbang semuanya sampai selesai. Jadi ukurannya itu 80 gram ya teman-teman. Ini adonan rotinya sangat empuk sekali, sesuai dengan yang aku mau. Semua takarannya itu pas, dan pasti nantinya kalau udah jadi ini empuk banget. Ini kalau adonannya lengket, kalian bisa taburi tangan kalian dengan tepung terigu ya. Kalian gak usah panik. Siapkan saja tepung terigu untuk cadangan jika adonannya lengket. Nah, semua rotinya sudah selesai dibentuk dan ini akan kita istirahatkan kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam.
tergantung dengan suhu yang ada di tempat kalian. Nah, ini setelah aku proofing atau setelah didiamkan selama 1 jam, dia sudah mengembang seperti ini. Dia sudah ukurannya sudah 2 kali lipat dibanding yang tadi ya sebelum kita proofing, dan ini sudah siap untuk kita panggang. Nah, teman-teman, di sini aku akan panggang rotinya menggunakan oven tangkring. Di sini akan kita gunakan api sedang cenderung kecil. Untuk waktu pemanggangan sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Sesuaikan dengan oven kalian juga. Dan ini kita panggang ya. Ini kita akan lihat nanti berapa menit yang akan kita panggang sampai dia matang. Nah, teman-teman, ini waktunya di 12 menit dia sudah matang, bagian atasnya sudah berwarna kecoklatan. Ini tandanya sudah bisa kita angkat rotinya. Nah, teman-teman, selagi rotinya masih panas, kita langsung olesi dengan mentega seperti ini. Ini tujuannya agar supaya si rotinya ini dia tidak mudah kering ya bagian permukaan rotinya. Aku akan tunjukkan ke kalian teman-teman seperti apa tekstur rotinya. Nah, ini rotinya setelah kita tekan seperti ini, dia kembali seperti semula. Dia mengembang lagi ke atas. Ini tandanya adonan rotinya ini benar-benar bagus sekali ya. Karena rotinya ini benar-benar lembut. Kemudian kalian bisa lihat serat-seratnya juga sangat lembut sekali. Ini adonannya, takarannya itu pas banget. Bagus sekali untuk dibuat garlic bread ya. Dan ini aku buatnya malam hari. Jadi nanti aku simpan dulu di wadah seperti ini di plastik agar supaya si rotinya ini tidak mengeras, dan akan aku olah keesokan harinya untuk dibuat garlic bread, teman-teman. Ini kita simpan seperti ini, kita dinginkan, lalu setelah itu kita akan tutup plastiknya. Dan ini untuk bahan olesannya, di sini aku lelehkan 4 sendok makan mentega, kemudian 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 butir kuning telur. Dan juga di sini akan aku pakai kental manis. Di sini kental manisnya aku pakai 1,5 sendok makan. Kalau kalian mau lebih manis, kalian bisa pakai 2 sendok makan atau sampai juga dengan 3 sendok makan juga boleh. Dan di sini aku akan gunakan juga daun parsley. Di sini daun parsleynya sudah kering seperti ini. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa ganti dengan daun seledri, tapi kalian pakai daunnya aja kemudian dicincang halus. Itu lebih bagus lagi, lebih wangi lagi. Dan ini kan kita campur sampai dia benar-benar tercampur rata. Dan teman-teman, ini untuk cream cheese-nya aku buat sendiri. Untuk cara pembuatannya dan bahan-bahan apa aja yang diperlukan, kalian bisa lihat di videonya di link sebelah kanan atas ini ya. Kalian bisa lihat, cek videonya di situ bagaimana cara membuat cream cheese yang ekonomis. Kemudian siapkan juga whipped cream bubuk. Ini aku pakai whipped creamnya sebanyak 50 gram, dan siapkan juga 100 ml air es, dan ini akan kita mixer selama 3 menit sampai dia tercampur rata. Nah, teman-teman, ini whipped creamnya sudah tercampur rata dengan air es. Kemudian akan aku campurkan juga dengan cream cheese-nya. Ini cream cheese-nya aku pakai 4 sendok makan cream cheese yang aku buat sendiri. Ini kita pakai 4 sendok makan, dan ini akan kita mixer sampai si whipped creamnya ini tercampur rata dengan cream cheese-nya. Ini kita mixer kurang lebih 2 menit ya sampai dia tercampur rata. Dan ini hasilnya setelah di mixer cream cheese dan juga whipped cream bubuknya. Kemudian kita siapkan juga rotinya. Ini rotinya akan kita belah 4. Kalau kalian mau belah 5 juga boleh, sesuai dengan selera kalian ya, teman-teman. Ini rotinya aku buat semalam, dan pagi harinya siap untuk kita olah membuat garlic bread. Dan ini bagian tengahnya kita potong lagi seperti ini, agar supaya cream cheese yang akan kita masukkan itu lebih banyak ya, teman-teman. Kita belah seperti ini dan kita potong seperti ini saja, mudah sekali. Lalu setelah itu akan kita beri isiannya, cream cheese-nya.
Ini aku pakai sendok aja. Kalau kalian punya plastik segitiga lebih bagus, cuman plastik segitiga aku lagi habis, jadi kita pakai sendok aja, tidak masalah. Ini memang agak belepotan ya kalau kita pakai sendok seperti ini, tapi nggak masalah, yang penting rasanya itu enak ya teman-teman. Ini akan kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah, setelah rotinya sudah selesai kita isi dengan cream cheese-nya, ini akan kita lumuri bagian permukaan rotinya dengan si mentega dan juga bawang tadi. Ini menteganya aku pindahkan di tempat yang lebih besar seperti ini agar supaya lebih mudah ya kita mencelupkan rotinya. Kemudian rotinya ini akan kita bungkus menggunakan aluminium foil seperti ini. Ini aluminium foilnya kebesaran ukuran 40 x 40. Tapi untuk adonan sebanyak seberat 80 gram, ini aluminium foilnya paling cocok kalian pakai yang ukuran 30 cm ya, 30 x 30. Ini kita lipat saja seperti ini, tidak masalah. Kemudian ini akan kita panggang lagi menggunakan oven ya. Di sini ovennya sudah kita panaskan terlebih dahulu. Ini akan kita panggang selama 10 menit. Nah, ini rotinya setelah dipanggang 10 menit kita keluarkan. Ini masih panas ya rotinya, dan ini tuh paling nikmat dikonsumsi selagi hangat atau selagi panas seperti ini, lebih enak lagi. Dan rotinya ini tuh warnanya cantik sekali seperti yang aku mau. Kemudian wangi dari bawang putihnya itu berasa sekali. Kemudian keju yang ada di dalamnya ini juga berasa sekali karena aku isinya tadi banyak. Dan kalau dijual di supermarket ini ada di sekitaran harga 25.000 sampai dengan 35.000. Ini rotinya juga empuk sekali ya teman-teman, kalian bisa lihat. Ini kejunya banyak sekali teman-teman. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye bye.